Assalamualaikum, hari ini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang bahan logam dan non-logam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang unsur logam dan beberapa persenyawaannya. Nah, unsur logam itu sebagian besar ada di golongan 1A, 2A, dan golongan transisi ya biasanya. Anda silakan lihat lagi tabel periodiknya. Sekarang saya bahas dulu tentang natrium ya. Jadi natrium di sini sebenarnya adalah unsur yang logam ya. Natrium itu ada di golongan 1A ya. Logam alkali paling banyak digunakan baik sebagai unsur maupun senyawanya, misalnya natrium ini ya. Oke. Pertama kita akan membahas tentang bagaimana pembuatan natrium. Logam alkali ya, ini 1A ya tadi ya. Oke. Logam alkali pada umumnya diperoleh dengan cara proses yang namanya elektrolisis. Apa yang dielektrolisis? Yaitu lelehan garam dari kloridanya. Nah, Anda di materi sebelumnya sudah membahas tentang elektrolisis ya. Jadi elektrolisis itu adalah proses pemisahan suatu unsur dengan cara mengaliri listrik ya, seperti pada proses oksidasi reduksi ya. Silakan dilihat lagi materi sebelumnya. Jadi misal logam natrium dibuat dengan mengelektrolisis campuran dari lelehan NaCl dan CaCl2. Fungsi dari CaCl2 pada proses ini adalah untuk menurunkan titik leleh dari NaCl. Jadi NaCl itu kan sebenarnya bentuknya padatan ya. NaCl itu garam ya. Itu garam. Sebenarnya garam ini titik didihnya sangat tinggi. Nah, untuk dia bisa menurunkan titik didihnya biar dia lebih mudah untuk dielektrolisis, maka dia ditambah dengan CaCl2 gitu ceritanya ya. Nah, pada proses elektrolisis yang terjadi ini di dalam anoda, dia akan Na plusnya dia akan ditambah dengan elektron ya, penambahan elektron Na. Kemudian di anoda Cl-nya dia akan melepaskan elektron ya. Jadi di katoda akan terjadi proses reduksi ya. Sedangkan di anoda akan terjadi proses oksidasi. Oke, masih ingat ya? Jadi pada proses katoda akan terjadi proses reduksi, anoda oksidasi. Nah, di bagian ini Anda tahu ya cara menjumlahkannya ya. Berarti ini Na, elektronnya ini, yang ini kan hanya satu ya. Nah, maka dia harus dikali dengan 2. Ini harus disetimbangkan terlebih dahulu caranya ya. Dikali 2 berarti kan jadinya gini, 2 Na, 2 elektron dan 2 Na yang ada di sini. Nah, baru sekarang bisa dicoret. Cara nyoretnya gimana? Yang berlawanan dan sama bisa dicoret. Misalkan 2 elektron dengan 2 elektron yang ini. Kalau dia posisinya berlawanan, elektron yang pertama dia kan ada di posisi sebelah kirinya anak panah, sedangkan elektron yang ini berada di posisi kanannya anak panah. Jadi keduanya itu saling menghilangkan ya, saling menghabiskan. Jadi elektronnya semuanya dicoret sehingga Na yang di sini tetap turun ke bawah sini ya, 2Na plus. Kemudian Cl-nya jadi ke sini Cl. Nah, Na yang sini turun ke sini, Cl yang ini ada di sini ya. Sehingga Na plus ditambah 2 Cl men, dia akan terbentuk katoda. Di katoda ada Na-nya, sedangkan di anodanya ada gas Cl-nya. Gitu ya. Oke. Ini prosesnya sama seperti oksidasi reduksi di materi sebelumnya ya. Oke, secara apa itu namanya? Kalau kita gambar proses elektrolisis leburan NaCl itu akan seperti ini.
Nah, bagian ini tuh anodanya ya. Anodanya itu berupa anoda karbon. Kemudian ini katodanya berupa logam besi. Kemudian nanti campuran cairan Na dan Cl2-nya itu dimasukkan ke dalam situ ya. Kemudian setelah dimasukkan, di anoda dia akan melepaskan gas Cl2. Nah, yang ini ya, yang ini tadi. Nah, gas Cl2-nya dilepaskan, ini gas Cl2-nya. Nah, kemudian gas Cl2 akan keluar dari sini. Nah, untuk natriumnya dia akan mengalir ke sebelah sini ya. Ini kan proses pembuatan natrium ya. Kemudian sekarang kita bahas pembuatan senyawa natrium. Jadi senyawa natrium itu sangat banyak. Beberapa yang biasa kita ketemui di kehidupan sehari-hari misalnya adalah NaOH. NaOH itu kepanjangan dari kaustik. NaOH itu biasanya ya buat pembersih dan seterusnya. Nanti ada di slide selanjutnya. Contohnya lagi Na2CO3. Nah, NaOH ini dibuat juga dengan proses elektrolisis juga, larutan NaCl. Nah, di mana di katoda terjadi proses seperti ini. Maka ini terjadi proses reduksi di sini ya. Yang ini adalah oksidasi. Nah, pada proses reduksi H2O dia akan menangkap menangkap elektron sehingga menjadi OH- dan H2. Di proses di anoda Cl-nya dia akan melepaskan elektron ya. Melepaskan elektron. Ini menangkap elektron. Gitu, oke. Nah, sama. Kenapa kok reaksinya menjadi seperti ini? Kenapa jadi seperti ini? Dari mana? Dari penjumlahan kedua reaksi ini ya. Caranya gimana? Dua elektronnya dicoret karena sama-sama menghilangkan, berada di posisi yang berbeda. Yang ini ada di kiri, yang ini ada di kanannya anak panah. Jadi dihilangkan. H2O-nya turun ke sini ya. Kemudian ini Cl-nya turun ke sini. Yang ini ini turun ke sini. Ini Cl2-nya yang ini, kemudian H2O ini turun ke sini. Gitu ya. Jadi reaksinya ini. Jadi Na+ dalam larutan akan tergabung dengan OH- di katoda membentuk NaOH ya nanti. Oke, selanjutnya ada Na2CO3. Jadi Na2CO3 itu dibuat dengan proses yang namanya proses Solvay. Jadi pembuatan Na2CO3 ini namanya disebut Solvay karena berasal dari nama pencetusnya yaitu Ernest Solvay ya. Nah, bahan bakunya apa? Yaitu CaCO3. CaCO3 itu batu kapur ya. Yang biasanya ya batu kapur yang di alam itu ya, yang tambang biasanya. Nah, batu kapur ini nanti dipanaskan sehingga dia akan membentuk gas CO2. Ya, ini proses pemanasannya. Batu kapur dipanaskan, dia akan membentuk gas CO2. Nah, gas CO2-nya ini nanti direaksikan dengan air atau dengan H2O akan membentuk H2CO3. Setelah H2CO3 terbentuk,
dia akan direaksikan dengan amonia. Ini amonia ya. NH3 itu amonia, sehingga membentuk NH4HCO3. Nah, kemudian dia direaksikan lagi dengan NaCl garam ya. Nah, sehingga terbentuk ini NaHCO3 dan NH4Cl. Nah, NaHCO3 ini nanti dipisahkan dengan penyaringan, kemudian dipanaskan lagi sehingga terbentuklah ini Na2CO3 ya. Nah, sekarang kita belajar apa sih kegunaan dari senyawa-senyawa ini. Kenapa kok mereka kita susah-susah membuat ini ya. Yang pertama, natrium. Kita bahas natrium dulu. Natrium itu, uap natrium itu digunakan untuk lampu natrium sebagai lampu penerangan jalan raya. Yang selanjutnya, natrium cair juga digunakan sebagai pendingin reaktor atom. Kemudian kalau NaOH ya, atau namanya tadi caustic soda atau soda kaustik sama aja, itu biasanya dia ini yang paling terkenal. Biasanya NaOH ini buat itu loh, bahan baku pembuat ketan, sabun dan deterjen ya, itu yang terutama. Kemudian ada bisa juga dibuat pada bahan-bahan untuk industri tekstil, kertas, pewarnaan, penghilang belerang dari minyak bumi ya. Itu yang paling terkenal NaOH itu ya, buat sabun dan deterjen itu ya, buat sintesis. Oke, yang selanjutnya ada natrium karbonat. Jadi natrium karbonat itu dalam proses pembuatan pulp ya. Pulp itu bubur kertas ya, kertas, deterjen, kaca, dan juga untuk melunakkan air sadah. Nah, Anda tahu air sadah enggak? Air sadah itu adalah air yang mengandung banyak mineral, terutama mineral kapur. Jadi gini, kalau Anda hidup di suatu daerah atau pegunungan yang airnya itu kesadahannya tinggi, biasanya air itu kalau dikasih sama deterjen atau sabun, dia tuh sulit untuk membusa ya. Jadi kalau Anda pakai sabun gitu ya, pakai airnya yang kesadahannya terlalu tinggi, nah di badan Anda itu susah dibikin busa sabunnya, sehingga mau nyuci, mau mandi itu biasanya lebih boros sabun. Nah, untuk air yang seperti itu biasanya dilunakkan dengan natrium karbonat ya. Yang selanjutnya adalah natrium bikarbonat. Nah, kalau tadi natrium karbonat, ini ada B-nya. Kenapa ada bikarbonatnya? Karena ada atom H-nya ya. Maka disebut natrium bikarbonat. Ada atom H-nya ini loh. Nah, apa sih dia? Soda kue. Nah, pernah tahu soda kue ya? Nah, yang biasanya buat kue biar dia lebih mengembang itu loh. Nah, itu biasanya ini buat soda kue. Kenapa kok dia dibuat soda kue? Karena dia kalau dimasukkan dalam kue, dalam campuran, dia akan menghasilkan gas CO2. Nah, gas CO2 ini yang membuat adonan menjadi lebih mengembang. Yang paling terkenal kalau pakai ini tuh biasanya kue itu loh, kue kukus, kue lapis kukus ataupun kue kukus yang kayak bunga itu loh. Nah, itu. Selanjutnya adalah NaCl. Nah, kalau natrium klorida kita sering ketemu ya, garam dapur. Nah, selain buat garam dapur, biasanya NaCl itu banyak digunakan dalam industri-industri kimia, misalnya industri NaOH dan juga untuk pengawet ikan. Selanjutnya magnesium. Jadi magnesium itu diperoleh dari air laut dengan menambahkan CaO ke dalam air laut ya. Jadi bahan bakunya itu air laut magnesium. Jadi air lautnya diambil kemudian diproses ya. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu ini Mg. Nah, MgH2O ini air laut ya. Nah, satu kesatuan. Kenapa? Karena air laut itu kan
air laut itu kan terdiri dari H2O dan mineral-mineral yang lainnya. Nah, mineral yang mau diambil dari air laut itu salah satunya adalah mineral atau ion dari Mg ini gitu ya. Kemudian ditambah dengan CaO. Nah, sehingga dia akan terbentuk MgOH2 dan Ca+. Nah, MgOH2 ini kemudian disaring, dicuci dan dilarutkan dalam asam klorida ya. HCl itu asam klorida ya. Setelah dilarutkan dalam asam klorida, ini ditambah asam klorida itu maksudnya dilarutkan ini ya, dia akan terbentuk MgCl2 dan 2H2O. Kemudian larutan MgCl2 ini diperoleh dan diuapkan sehingga diperoleh kristal MgCl2. Nah, selanjutnya karena ini mau mensintesis magnesiumnya saja, dia juga butuh yang namanya elektrolisis lelehan MgCl2 yang dicampur dengan CaCl2 untuk menurunkan titik lelehnya ya. Sehingga di katoda terjadi proses ini, di anoda terjadi proses ini. Ini juga sama, dicoret gini ya biar hilang ya. Kemudian ditambahkan Mg2+ ditambah dengan 2Cl- menjadi ini Mg2+ plus 2Cl-. Yang ini MgL ditambah dengan Cl2 menjadi Mg dan Cl2. Ini Mg-nya terbentuk di katoda, sedangkan Cl2-nya terbentuk di anoda. Oke. Penggunaan magnesium dan senyawanya. Jadi kegunaan magnesium ini biasanya kebanyakan untuk alease magnesium atau aluminium. Alease itu apa sih? Alease itu adalah campuran logam. Jadi logam-logam di sekitar kita itu pada dasarnya tidak murni 100%. Misalkan buat bangun rumah kita butuh besi ya, butuh baja atau baja ringan. Nah, sebenarnya dia itu enggak 100% besi dan baja, tapi dia adalah aliase atau alloy istilahnya. Nah, alloy itu adalah campuran campuran dua atau beberapa jenis logam yang dijadikan satu sehingga membentuk logam dengan sifat tertentu yang kita inginkan gitu. Jadi aliase atau alloy dari magnesium dan aluminium itu dikenal dengan nama magnalium ya. Kenapa kok perlu sih kita mencampurkan antara magnesium dan aluminium? Karena logam ini kuat dan ringan ya. Magnesium dia menyumbangkan sifat kuat. Karena kan sifat dari masing-masing logam itu beda-beda ya. Ada yang kuat, ada yang ringan, ada yang mudah patah, ada yang tidak mudah patah dan seterusnya. Nah, sedangkan aluminium kan terkenal dengan logam yang ringan ya. Nah, makanya perpaduan kedua logam ini akan menghasilkan logam yang kuat sekaligus ringan serta tahan korosi ya. Nah, buat apa sih? Ini biasanya buat komponen pesawat terbang ya, biasanya buat bodinya pesawat terbang. Magnesium juga digunakan sebagai reduktor dan kembang api ya. Nah, biasanya kembang api yang warna-warni itu terdiri dari logam-logam tertentu yang beda-beda warna ya. Biasanya beda warna, beda logam. Nah, untuk senyawanya magnesium biasanya ada ini MgOH2 itu sebagai obat ma ya. Ya, obat ma yang kita minum itu loh, itu MgOH2. Kemudian ini garam Inggris untuk pencahar itu loh, obat sembelit ya. Oke, selanjutnya aluminium. Jadi aluminium itu juga prosesnya diperoleh dari proses elektrolisis ya. Dari mana? Dari lelehan bauksit. Nah, bauksit itu Al2O3, itu bauksit namanya ya. Kemudian bauksit dalam kriolit cair atau Na3AlF6 ya. Kriolit cair ini diperlukan untuk menurunkan titik leleh dari bauksit. Proses pembuatan aluminium dikenal dengan proses Hall karena cairan ini cara ini ditemukan oleh Charles Martin Hall ya. Nah, prosesnya gimana? Yang pertama adalah pemurnian aluminium Al2O3 ya.
ke dalam boksit ini ditambah dengan cairan NaOH pekat sehingga Al2O3 ini akan larut ya. Sedangkan zat lain pengotor-pengotornya itu tidak akan larut ya. Ini reaksi. Kemudian larutan NaAlO2 diasamkan sehingga membentuk endapan AlOH3. Ini endapannya ya. Kemudian endapan AlOH3 ini disaring, dipanaskan sehingga terurai menjadi Al2O3 dan uap air ya. Ini uap airnya. Ini Al2O3. Nah, selanjutnya Al2O3-nya itu dielektrolisis dengan kriolit cair tadi ya. Al2O3 murni dicampur dengan ini sehingga titik lelehnya menurun ya. Dinding bejana untuk elektrolisis terbuat dari besi yang dilapisi grafit sekaligus sebagai katoda ya. Jadi ini katodanya yang di sini. Pokoknya ini ya, wadahnya ini ya, wadahnya ini katodanya ya. Sebagai anodanya menggunakan batang-batang karbon yang dicelupkan ya, yang ini anodanya. Nah, bagaimana prosesnya? Ini larutan Al2O3 dalam kriolit dimasukkan ke dalam sel Hall tadi yang kemudian dialiri dengan listrik. Ion Al3+ direduksi di katoda menjadi Al cair dan ion O2 dioksidasi di anoda menjadi gas oksigen. Sehingga ini reaksinya ya. Al-nya di katoda, sedangkan di anodanya ada ini, sehingga nanti akan terbentuk Al di katoda, sedangkan anodanya di terbentuk gas O2 ya. Ini loh, nanti menunjukkan cairan ini akan terbentuk aluminium cair ya. Ini juga sama caranya ya, karena ini 3 elektron, ini 4 elektron, berarti kan tidak sama, harus disamakan. Gimana caranya? Yang ini dikali dengan 4, yang sebelah sini dikali dengan 3, sehingga masing-masing itu akan peroleh apa? 4 ini ya, Al3+ ditambah dengan 3 kali 4 elektron berarti nanti jadi 12 elektron ditambah dengan 4 Al. Kemudian yang bawah juga dikali 3, 2O2 nya dikali 3 sehingga 3 kali 2 berapa? 6 O2 ya, sorry 6 2 L menjadi O2 dalam bentuk gas, ini gas ya, plus 4 elektron, 4 kali 3 12 elektron. Nah, sehingga ini sudah bisa dicoret ya. Hasilnya berapa ini? Nah, ya, sama kayak ini. 4 Al3+ ditambah 6 O2 min yang ini, kemudian dan 4 Al yang ini. Ya, jadi ini hasilnya. Jadi gas oksigen yang terbentuk dalam reaksi dengan anoda karbon membentuk CO2 sehingga anoda semakin habis dan pada suatu saat harus diganti ya. Oke, jadi ini ya. Nah, anodanya ini akan lama-lama akan habis karena proses elektrolisis. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan aluminium dan senyawanya.
Jadi aluminium merupakan logam yang ringan, tahan karat, dan tidak beracun, sehingga banyak digunakan untuk alat-alat rumah tangga, pesawat terbang, kaleng, dan kabel. Jadi alat-alat masak yang di rumah saya, rumah Anda juga, sebagian besar itu merupakan aluminium. Kenapa? Ya karena itu tadi, dia ringan, tahan karat, dan dia tidak beracun, jadi aman digunakan untuk makanan ya. Aluminium biasanya dibuat dalam bentuk aliose atau alloy tadi ya, campuran logam tadi. Ada yang namanya duralium. Jadi duralium itu campuran antara 95% aluminium, 4% Cu, 0,5 magnesium, dan 0,5 Mn. Kalau komposisinya seperti itu namanya duralium ya. Kemudian ada namanya magnesium. Jadi magnesium itu ini 70-90% itu aluminium. Sedangkan 30-0,5-nya adalah magnesium. Makanya disebut dengan magnesium, campuran dari magnesium dan aluminium. Ada yang namanya alnico. Alnico dari apa? Dari 20% aluminium, 50-21 N itu apa sih? Lupa saya. Nikel ya, nikel, dan 10%-nya Cu, makanya disebut sebagai alnico ya. Cu itu tembaga ya. Cu itu tembaga. Kalau Mg itu apa tadi? Magnesium. Kalau Mn itu namanya mangan. Bukan makan ya, mangan, nama logam mangan namanya. Oke, reaksi antara aluminium dengan Fe2O3 dikenal dengan reaksi termit yang dihasilkan panas untuk pengelasan baja ya. Nah, beberapa senyawa aluminium yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan industri, misalnya tawas. Tahu tawas ya? Oke. Tawas itu biasanya buat penjernih air, atau kalau orang zaman dulu itu buat itu loh, buat deodoran ya. Masih ada nggak orang sekarang yang pakai deodoran pakai tawas? Itu ya. Kemudian ada aluminium sulfat Al2SO4, 3 kali digunakan dalam industri kertas dan mordan atau pengikat dalam pencelupan, biar warnanya lebih apa ya istilahnya, lebih lengket di bahan gitu ya. Ada zeolit, digunakan untuk melunakkan air sadah. Sama zeolit itu kalau Anda tahu itu loh, kalau Anda beli hamster atau beli kucing itu biasanya juga beli pasir buat tatakannya, apa itu namanya, kotorannya kucing atau kotorannya hamster, kayak pasir warnanya putih agak hijau agak biru itu, nah itu namanya zeolit ya. Jadi zeolit itu bisa juga untuk melunakkan air sadah. Kenapa? Karena zeolit itu punya pori-pori yang bisa menyerap logam-logam dan kotoran tertentu ya. Yang D, aluminium Al2O3. Ini untuk pembuatan aluminium, pasta gigi, keramik, dan industri gelas. Oke, selanjutnya adalah besi ya. Jadi besi itu Anda kan sudah itu ya, pasti tahu ya besi ya. Besi diperoleh dengan cara mereduksi biji besi dalam tanur. Oke. Nah, apa yang diperlukan? Yang pertama, butuh biji besi atau hematit Fe2O3 sebagai bahan baku. Kemudian ada batu kapur atau CaCO3 untuk pengikat zat pengotornya. Ada kokas itu karbon ya,
sebagai reduktor. Kokas itu biasanya itu loh, arang-arang, arang hitam ya. Yang selanjutnya butuh udara untuk mengoksidasi C menjadi CO. Nah, keempat bahan ini masukkan dalam sini, masukkan dalam tanur ini atau dalam tungku ini. Istilahnya dimasak gitu ya. Tungkunya gede banget ya ini ya. Nah, bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Masuknya dari sini ya. Masuk sini. Kemudian udara panas dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Udaranya istilahnya ditiupkan dari sini ya. Jadi ada selang peniup udara panas gitu ya. Sehingga di dalam sini terjadi proses oksidasi. Proses oksidasinya apa? Agar dia membentuk gas CO2. Kemudian gas CO2 dia akan bergerak naik. CO2 dari sini akan bergerak naik ke atas terus gitu ya. Dia akan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO ya. Ini kan tadi campuran kokas dan macam-macamnya ya. Gas CO yang terjadi mereduksi biji besi secara bertahap menjadi besi ya. Jadi gas CO tadi itu bereaksi dengan Fe2O3 membentuk ini. Terus reaksinya bertahap sampai terakhir dia membentuk yang namanya besi ya, atau logam besi, yaitu Fe itu tadi. CO ini gunanya buat apa sih? Dia mau mereduksi O-nya ini loh, atau mengikat O dari O3-nya ini. Dia ketemu dengan CO, O-nya jadi hilang gitu ya. Mana tadi? Kemudian CO-nya lagi, O-nya diambil satu menjadi ini. Dan seterusnya sampai O-nya hilang sehingga dia menjadi logam besi ya. Nah, itu proses pembuatan besi. Nah, besi yang terbuntuk masih berwujud cair turun ke bawah mengalir melalui dasar tungku ya. Zat pengotor yang tercampur dengan biji besi seperti SiO2, P2O10, Al2O3 diikat oleh CaO yang berasal dari penguraian batu kapur pada suhu tinggi ya. Jadi semua kotoran-kotorannya seperti Si, PO, AlO2 ini diikat oleh logam atau senyawa dari Ca ini. Nah, hasil reaksi ini disebut dengan selak mengapung di atas lelehan besi sehingga dapat dipisahkan untuk bahan dalam industri semen dan pupuk ya. Jadi Si, PO, AlO2 tadi itu untuk industri pupuk, sedangkan besinya ya untuk proses lebih lanjut menjadi besi-besi yang lain ya. Besi yang dihasilkan pada proses tanur ini disebut sebagai besi kasar atau pig iron yang mengandung 95% Fe dan 4% karbon dan sedikit Si, P, dan S ya. Si itu apa sih? Si itu silika, P itu adalah fosfor, sedangkan S itu adalah belerang ya. Anda anak teknik harus minimal ngerti nama-nama ini ya. Silika, fosfor, belerang. Oke, selanjutnya penggunaan besi. Besi itu buat apa sih? Untuk membuat baja ya. Nah, Anda harus tahu apa bedanya besi sama baja ya. Silakan dicari sendiri. Agar diperoleh besi dengan kualitas yang baik, maka besi kasar diolah menjadi baja, yaitu dengan memanaskan besi kasar agar kadar karbon, silikon, fosfor, dan belerangnya berkurang ya. Kemudian ditambah dengan logam lain seperti ini, Ni, Cr, Mn, dan V. Nah, itu apa sih? Ni itu adalah nikel. Kalau Cr itu adalah krom,
Mn tadi itu mangan, sedangkan V itu adalah vanadium. Nah, ini adalah logam-logam yang biasanya dicampur dalam proses pembuatan baja. Nah, tergantung baja apa yang mau kita buat. Ada baja stainless steel, tahu stainless steel ya? Ada baja ringan, misal ya baja ringan mirip ya dengan stainless steel. Ada misalkan saya mau buat baja yang tahan karat misalkan, dan baja-baja yang lain. Nah, campuran itu tergantung campurannya ya. Misalnya baja stainless steel itu campuran 72Fe, 19Cr dan 9Ni. Ini disebut dengan baja stainless steel. Oke. Jadi ini campuran-campuran yang membuat sifat baja itu lebih bagus ya, lebih meningkat, lebih tahan karat, lebih kuat, lebih tidak mudah patah, dan lebih mengkilap dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya adalah tembaga. Tembaga itu diperoleh dari biji kalkopirit atau CuFeS melalui beberapa tahap. Yang pertama ada yang namanya tahap pengapungan atau flotasi. Flotasi itu apa? Gimana? Yaitu bijinya tadi atau biji CuFeS2 ini diserbukkan atau dibuat kecil-kecil kayak bubuk gitu ya sampai halus, dimasukkan ke dalam campuran air dan minyak. Nah, bagian biji yang mengandung tembaga akan diselaputi oleh minyak dengan zat pengotornya terbawa oleh air ya. Jadi tembaganya akan lengket dengan minyak. Kemudian udara ditiupkan ke dalam campuran dan mineral yang diselaputi minyak tadi sehingga dibawa ke permukaan oleh gelembung udara dan mengapung. Sedangkan zat yang pengotornya akan diendapkan di bagian bawah yang airnya. Air sama minyak kan itu ya, dua lapisan gini ya. Ini minyaknya ya, yang sebelah sini airnya gitu ya. Dari pengapungan ini diperoleh biji pekat yang mengandung ini 20 sampai 40% Cu. Setelah proses pengapungan, ada proses pemanggangan, yaitu biji yang pekat hasil pengapungan tadi selanjutnya dipanggang atau dipanaskan ya, dibakar sehingga terjadi reduksi. Ini ya, kalau ditambah dengan O2 dalam bentuk gas itu artinya dia dibakar. Kemudian menjadi ini. Nah, Cu2S ini dipisahkan dari Fe2O3 sehingga dipanaskan dan dialiri udara sehingga terjadi reduksi menjadi logam tembaga ya. Nih, direaksikan dengan O sehingga menjadi CuO. Nah, S-nya ini hilang ini ya, menjadi CuO. Kemudian CuO ini ditambah dengan SO2 sehingga nanti pokoknya pada akhirnya dia akan terbentuk apa? Nih, logam tembaga. Tembaga itu Cu ya. Nah, logam tembaga yang diperoleh dari reduksi masih tercampur dengan sedikit Ag, Au, dan Pt, kemudian dimurnikan dengan cara elektrolisis ya. Nah, ini perhatikan logam-logam ini. Ada Ag, ada Au, dan ada Pt. Ag itu adalah perak. Kalau Au itu emas. Kalau PT itu platina. Platina itu emas putih biasanya kalau kita tahu ya. Nah, yang namanya Cu atau tembaga ya,
itu biasanya kalau dalam tambang biasanya dia bercampur dengan emas dan perak dalam jumlah yang lebih sedikit. Makanya bekas dari reduksi CU ini pasti dia akan istilahnya apa ya, diekstrak lagi emas dan peraknya gitu ya. Kemudian tembaga yang tidak murni dipasang sebagai anoda dan sebagai katoda digunakan tembaga murni, sehingga elektrolit larutan CuSO2 dengan elektrolit larutan CuSO2, tembaga di anoda teroksidasi menjadi Cu2+, kemudian direduksi di katoda menjadi logam Cu. Nah, ini untuk memperoleh Cu yang murni pakai elektrolisis lagi ya. Pada proses ini anoda akan semakin habis dan katoda akan makin bertambah besar ya, sehingga ini AgAuPt nya diendapkan sebagai lumpur anoda sebagai hasil samping ya. Meskipun pada akhirnya tembaga dan emas peraknya hasil sampingnya biasanya lebih mahal daripada tembaganya sendiri ya. Selanjutnya timah. Logam timah diperoleh juga dengan mereduksi biji besi kasiterit SNO dengan karbon pada suhu 1200 derajat Celcius. Timah itu SN ya. Jadi ini SNO ditambah dengan karbon, dia membentuk SN dan CO2. Nah, timah itu buat apa? Biasanya digunakan untuk melapisi baja, untuk kaleng roti. Tahu timah nggak? Susu, cat, dan sebagainya. Nah, timah itu biasanya buat aliose atau alloy campuran logam-logam, misalnya perunggu. Sekarang Anda tahu ya bahwa perunggu itu campuran dari apa? CuS dan Cu itu apa? Tembaga dan timah. Itu adalah perunggu ya. Jadi perunggu itu adalah campuran tembaga dan timah ya. Jadi kalau Anda dapat medali perunggu ya, itu isinya tembaga dan timah. Dan untuk solder, tahu solder ya? Itu pakai SN dan PB. SN-nya itu timah, PB itu adalah apa? Timbal ya. Salah satu tambang timah di Indonesia, misalnya di Bangkinang, Riau, Sungai Liat, Pulau Bangka, dan seterusnya ya. Perak, oke. Jadi logam perak ini diperoleh dari biji argenit atau Ag2S dengan cara melarutkan argenit dalam larutan NaCN, kemudian direduksi dengan seng. Nih ya. Ini proses reduksinya. Kemudian perak ini Anda tahu ya kalau perak itu adalah logam putih yang mengkilat dan dia tidak mudah teroksidasi oleh udara dan tidak bereaksi dengan asam kecuali HNO3. Itulah alasannya kenapa perak dan emas itu mahal. Kenapa? Karena ini dia tidak teroksidasi, tidak mudah berkarat meskipun disimpan dalam waktu bertahun-tahun ya. Kenapa kita nyimpennya emas bukan nyimpen besi? Nah, karena kalau emas nggak bakal rusak meskipun tahunan, puluhan tahun. Tapi kalau besi, mau simpen seminggu aja, kena air, kena udara lembab, dia akan berkarat ya.
Nah, ini alasannya kenapa dia dulu digunakan untuk mata uang, untuk melapisi logam lain, untuk perhiasan. Nah, ini. Selanjutnya adalah kromium. Kromium merupakan logam yang keras, sangat mengkilap dan tahan karat, sehingga digunakan untuk melapisi logam lain ya. Jadi besi-besi tahan karat itu biasanya lapisannya banyak kromnya ya, atau pakai knalpot biasanya lapisi juga yang mengkilap celing itu pakai krom. Untuk membuat aliase atau alloy campuran logam tadi ya, misalnya nikrom, berarti campuran krom, nikel, dan Fe, ini namanya nikrom. Aliase ini digunakan untuk tahanan kawat pada alat-alat pemanas ya, atau stainless steel. Ada campuran Fe, Cr, dan Ni. Nah, ini contoh bahan-bahan yang dilapisi pakai krom. Selanjutnya emas. Emas itu terdapat bebas di alam yang bercampur dengan logam lain ya. Jadi tahu tambang emas ya, tambang Freeport ya. Nah, itu masih campuran, mas ada emasnya, ada peraknya, ada platinanya, ada tembaganya, dan seterusnya. Caranya dia dilarutkan dulu dalam kalium sianida atau KCN. Nah, ini prosesnya kemudian direduksi dengan logam seng sehingga dia akan membentuk AU. Nah, ini logam emas yang ini. Jadi emas itu merupakan logam kuning yang mengkilat, tahan karat, mudah ditempa, dan tidak bereaksi dengan asam. Nah, ini yang paling penting. Dia mudah dibentuk, bisa bikin kalung, kan lebih mudah lah istilahnya mengukir emas daripada kita harus mengukir besi gitu ya. Mengkilap dan tahan karat, sehingga digunakan untuk perhiasan, melapisi logam lain, dan juga buat medali misalnya. Salah satu tambang emas misalnya ini di Indonesia ya, ada lagi Freeport. Selanjutnya terakhir nikel. Nah, nikel ini diperoleh dengan mengoksidasi biji NiS menjadi NiO, kemudian direduksi dengan karbon ya, sehingga dia akan membentuk ini Ni, logam Ni. Nikel juga untuk aliase atau untuk campuran, misalnya baja stainless, monel, dan alnico-nikrom. Oke, sekian dulu kuliah hari ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.